Penghargaan ini saya persembahkan buat anak saya ya. Anak saya selalu ya saya terus ya. Kayaknya bagus nih orang tua didatangkan. Ide datangkan orang tua berasal dari orang terspesial Bima Sakti. Menjadi juara Piala AFF U16 bagi Timnas Indonesia U16 ini adalah kado terbaik untuk HUTRI ke-77. Timnas Indonesia U16 merebut gelar juara Piala AFF U16 setelah gol kemenangan dicetak oleh Kaviatur Rizky. Dengan tembakan kaki kiri yang melengkung ke tiang jauh, Kaviatur Rizky berhasil menjebol gawang Vietnam U16 yang dijaga oleh Pham Dinh Hai. Pelatih Timnas Indonesia U16 Bima Sakti pun memuji perjuangan para pemainnya yang tetap fokus dalam pertandingan final melawan Vietnam di AFF U16. Saat dirinya sukses menjadi pelatih yang membawa tim Indonesia U16 juara, Bima Sakti secara khusus menyebutkan kemenangan yang diraihnya ini dipersembahkan untuk anaknya. Bima Sakti berkata anaknya itu adalah anak berkebutuhan khusus. Namun, dia juga yang memberinya ide agar Timnas Indonesia U16 mendatangkan para orang tua pemain ke stadion di laga final. Dan penghargaan ini saya persembahkan buat anak saya ya. Anak saya selalu ya saya terus ya. Kayaknya bagus nih orang tua didatangkan. Ngasih saran saya gitu. Dan Alhamdulillah, kata Bima Sakti dia bisa menyampaikan itu kepada Sekjen dan Ketua Umum PSSI untuk mendatangkan para orang tua pemain. Sehingga orang tua itu bisa hadir menyaksikan langsung pertandingan anak-anaknya di lapangan membela nama Indonesia. Alhamdulillah, orang tua ini bisa didatangkan, selama ini hanya melihat fotonya saja. Disinggung soal Timnas senior, jawaban Bima Sakti di luar dugaan. Rendah hati, sifat itu selalu Bima Sakti tanamkan kepada para pemain Timnas Indonesia U16. Bukan hanya menanam, Bima Sakti juga mengajarkan agar anak asuhnya tetap rendah hati meski Timnas U16 Indonesia juara Piala AFF U16 2022. Setelah juara, nama pemain tentu akan dikenang. Mereka yang berjuang tercantum dalam sejarah. Begitu juga dengan sosok Bima Sakti yang didapuk sebagai pelatih Garuda Asia. Nama-nama yang melambung di usia muda tentu bakal jadi sorotan pada masa depan. Sama halnya dengan Bima Sakti yang bakal terseret dalam daftar pelatih sukses di Indonesia. Ada kemungkinan dirinya akan berlanjut ke level atasnya seperti U19, U23, bahkan senior. Bersamaan dengan kemungkinan tersebut, dirinya tentu bakal disandingkan dengan pelatih-pelatih senior lainnya, baik lokal maupun cetakan luar negeri. Namun, sifat rendah hati Bima Sakti begitu mengalir dengan spontan. Dia tidak berpikir tentang hal tersebut. Kalau dibanding-bandingkan, saya kalah. Saya cuma pelatih kampung saja, kata Bima Sakti dalam konferensi pers usai laga Timnas U16 Indonesia versus Vietnam. Selebihnya dia hanya ingin fokus pada tantangan berikutnya, yakni kualitas Piala Asia U17 2022 pada bulan Oktober mendatang. Setelah ini kita susun roadmap lagi, ungkap dia. Kita akan buat program lagi untuk event yang berikutnya, kualifikasi Piala Asia U17. Tandasnya. Sifat rendah hati lainnya adalah tetap membumi selepas turun dari podium. Berkali-kali dia menyampaikan kepada anak asuhnya untuk tidak berlebihan dalam euforia kemenangan. Jalan para pemainnya masih jauh, untuk masuk ke Timnas U19 bukanlah hal mudah. Sebagai contoh adalah mantan pemain Timnas U16 Indonesia yang juara Piala AFF U16 2018 lalu. Ini tinggal seorang yang tetap bermain dengan seragam di dada. Dia adalah kiper Hernando Aris Sutaryadi. Nama-nama lain seperti Fajar Fatur Rahman, Muhammad Supriyadi, Bagus Kahfi hingga Bagas Kava masih angin-anginan. Bonus fantastis Timnas Indonesia U16 setelah juara AFF. Timnas Indonesia U16 meraih total bonus 750 juta rupiah selama Piala AFF U16 2022. Yakni setelah diguyur bonus 500 juta rupiah selepas menyabet gelar juara dengan mengalahkan Vietnam di Stadion Baku Harjo Sleman. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan mengatakan bahwa bonus 500 juta menjadi yang ketiga dari induk organisasi sepak bola Indonesia.
yakni setelah bonus 100 juta rupiah dan 150 juta rupiah masing-masing untuk lolos ke fase semifinal dan final Piala AFF U16. Lebih lanjut lagi, Iriawan berharap prestasi Muhammad Iqbal Gwijangge dan kawan-kawan ini konsisten hingga jenjang usia selanjutnya. Perkembangan para pemain akan terus dipantau oleh PSSI bersama dengan Kemenpora. Sementara itu, Menpora Zainuddin Amali menargetkan timnas U16 yang menjadi juara Piala AFF U16 2022 akan menjadi wakil Indonesia di SEA Games beberapa tahun ke depan. Saya dan Ketua Umum PSSI berkomitmen untuk menjaga anak-anak ini sampai mereka memperkuat timnas U20 dan berkompetisi di SEA Games 2025 atau 2027. Ucap Menpora. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine.